Inspirasi. Dialog interaktif Hai Balikenken akhir pekan ini pendengar kami ketengahkan topik seputar sinergi Polsek Banjar dengan masyarakat, keamanan, pangan dan juga lingkungan ya. Bersama narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1, langsung saja kita menyapa Bapak AKP Nyoman Bagiade SH selaku Wakapolsek Banjar ya. Selamat pagi Pak Wakapolsek. Selamat pagi Ibu. Baik, apa kabar untuk akhir pekan ini Pak Waka? Astungkare hari ini masih diberikan kesehatan. Wah luar biasa. Tugas-tugasnya bagaimana Pak Waka? Astungkare juga hari ini masih kita bisa laksanakan tugas secara maksimal, memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di masyarakat Kecamatan Banjar. Oke, untuk situasi Kamtibmas di wilayah Polsek Banjar bagaimana Pak Waka? Untuk situasi wilayah Polsek Banjar sampai saat ini dapat kami katakan masih kondusif Ibu. Masih kondusif. Astungkare tidak ada hal-hal yang menonjol. Oke, baik. Ini beberapa bulan terakhir, apalagi kan kurang lebih 1 bulan ke depan. Ini mau tahun baru gitu ya. Masih bisa dikatakan kondusif ya Pak Wakapolsek? Mudah-mudahan dengan sinergitas kita dengan instansi lain dalam rangka menghadapi yang sebelumnya juga ada Natalan dan Tahun Baru, kita bisa akan bekerja maksimal untuk laksanakan tugas untuk memberikan pelayanan sehingga situasi di wilayah Banjar kembali saya sampaikan bisa kondusif aman sehingga masyarakat bisa dapat beraktivitas secara nyaman. Oke, luar biasa. Karena itu yang harapan kedepannya dan harapan kita bersama pasti, begitu ya Pak Wakapolsek. Nah, ini sejauh mana sinergitasnya Pak Wakapolsek dari Polsek Banjar dengan pihak-pihak lain? Sinergitas yang kita laksanakan selama ini kita bersinergi dengan kita ada instansi Koramil, kecamatan ada Satpol PP, termasuk juga para desa. Kita dengan adanya kepala dusun juga. Nah, perlu saya sampaikan di Kecamatan Banjar ada 17 desa dengan 74 kepala dusun. Dan kami sudah berupaya di bawah kendali pimpinan kami Pak Kapolsek termasuk personil semuanya, kita bentuk grup WA khusus untuk kepala dusun yang 74 ada di Kecamatan Banjar. Kita bersinergi bila mana kepala dusun dimanapun menemukan hal-hal yang menonjol, hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan pihak kami keamanan, disampaikan secara WA sehingga di grup sana dimonitor oleh kepala dusun lainnya dan bisa berkontribusi memberikan solusi gitu. Oke, baik ya. Selama ini apa yang mesti diperbincangkan begitu Pak Waka bersama masyarakat di beberapa wilayah yang dinaungi oleh Polsek Banjar sendiri? Mungkin dengan program-program dari Polri itu sendiri yang sudah berjalan apa saja Pak Waka? Baik, saya sampaikan kembali masalah keamanan masalah aspek keamanan yang menjadi tolak ukur dalam aspek keamanan ini adalah rasa nyaman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas baik di siang hari maupun malam hari. Dengan adanya rasa aman maka akan timbul keamanan. Oleh sebab itu Polsek Banjar dalam melayani masyarakat di wilayah keamanan dengan melakukan langkah-langkah. Satu yaitu kita melaksanakan istilahnya patroli barcode di siang hari, malam di tempat-tempat rawan kejadian 3C istilahnya kalau di kita, yaitu curas dan curanmor di tempat wisata. Itu Oke, baik, itu tempat-tempat wisata yang harus menjadi pengawasan dari Polsek Banjar sendiri di mana Pak? Kita di Polsek Banjar ada beberapa daerah tempat wisata, yaitu pertama saya sampaikan yang sering dikunjungi oleh wisata mancanegara ataupun lainnya, yaitu Air Panas Banjar, Bu, terus Brahma Wihara, terus ada sekarang Krishna oleh-oleh yang ada di Temukus. Termasuk juga tempat-tempat wisata di daerah Lopina yang masih masuk wilayah Banjar. Kita selalu melaksanakan patroli dan selalu berkoordinasi dengan aparat
satpam yang ada di sana. Oke. Baik. Itu patrolinya secara rutin atau memang ada program yang seminggu 2 kali? Patroli yang kita laksanakan patroli rutin yang dipimpin oleh, kalau di kita di Polsek Banjar ada istilahnya perwira pengawas, dipimpin oleh perwira pengawas dengan personil-personil lainnya dari UKL, unit kecil lengkap, yaitu di sana ada piket-piket fungsi lalu lintas, Sabara, Intel, dan Bimas juga ada di sana. Kita bergabung di bawah kendali perwira pengawas, kita melaksanakan patroli. Termasuk kita ada hal-hal yang sekiranya menonjol, kita adakan laksanakan patroli sinergitas. Kita bergabung dengan dari instansi TNI, Koramil maksud kami, dan ada dari Satpol PP. Kita bersinergi dengan satu kendaraan, satu mobil, kita patroli ke tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat yang rawan menurut kita. Oke, ya, tapi memang selama ini sudah bisa teridentifikasi ya daerah-daerah rawan selain di TW Pak Waka. Sementara daerah-daerah yang dianggap rawan masih belum ada. Astungkara mungkin untuk selanjutnya tidak akan terjadi hal-hal. Tapi kita tidak akan pesimis, kita tetap optimis, kita akan selalu melaksanakan patroli untuk antisipasi bagaimana masyarakat ataupun warga yang melaksanakan wisata di daerah kami di Banjar dapat melaksanakan dengan aman dan rasa nyaman. Oke, baik ya. Dan tadi Pak Wakapolsek menyampaikan bahwasanya sampai saat ini masih bisa dikatakan situasi kondisinya kondusif ya. Tapi sepertinya tidak terlepas dari aksi-aksi kriminalitas ya, Pak Wakapolsek. Walaupun memang tadi dikatakan tidak terlepas dari aksi-aksi kriminalitas yang ada, tapi itu tidak termasuk kriminalitas yang mungkin menonjol gitu. Masih kita bisa antisipasi, kita adakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi ataupun dengan pelaku-pelaku ataupun yang kejadian-kejadian kita masih bisa komunikasikan. Kita tidak sampai menonjol gitu menurut kami. Oke. Kira-kira apa saja yang bisa dikatakan kategori ya, mohon maaf ya Pak Waka, mungkin lebih ke privasi sepertinya ini tindakan kriminalitas yang bisa dikatakan ringan, sedang, dan cukup tinggi begitu Pak Wakapolsek. Ini pasti saja pernah dan sudah ada beberapa kasus yang tertangani ataupun yang sedang dalam penanganan. Nah, ini apa saja kira-kira kasus-kasusnya Pak Wakapolsek? Kasus-kasus ataupun perkara-perkara yang sedang ditangani adalah kasus-kasus sedang, misalnya adalah kasus perkelahian antara pemuda, termasuk yang saat ini mungkin lagi gencar di bawah kendali Bapak Kapolres yang sangat-sangat atensi dengan adanya narkoba, Bu. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan secara sinergi dengan masyarakat, tokoh untuk antisipasi adanya penyebaran narkoba mungkin, Ibu ya. Tapi kalau kasus narkoba bisa dikatakan masih tinggi di sana, Pak? Atau ada saja gitu? Kalau di Banjar mungkin tidak terlalu dibandingkan dengan wilayah lain, Bu. Tapi tetap saya katakan ada. Tapi walaupun itu penanganan masalah-masalah narkoba, kita di Polsek Banjar hanyalah kita penanganan awal. Nah, seperti contoh kemarin mungkin adanya indikasi yang mengarah ke sana, kita yang datang ke TKP, dan untuk lebih lanjut penanganan masalah narkoba, penanganannya ke Polres, ada penanganan khusus yang ditangani oleh Sat Narkoba di bawah kendali Kasat Narkoba. Baik, ya itu kasus baru beberapa nih yang disampaikan oleh Pak Waka. Kira-kira apa lagi Pak kasus-kasus itu masih sedang ya? Yang ringan mungkin kasus-kasus ringan ada perkelahian, bukan, maksudnya kasus ringan itu masalah keluarga, KDRT juga, KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu juga kita tetap penanganannya lebih penanganan awal, dan itu KDRT itu ditangani khusus
ada unit di Polres yaitu PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Tapi tetap kita tidak melepas, kita tetap kontrol, kita laksanakan, kita giring mereka ke PPA, ke Polres. Gitu. Itu KDRT masih marak di sana ya Pak ya. Lalu penganiayaan gitu ya, perkelahian. Itu karena mungkin motifnya atau alasannya, penyebabnya salah paham gitu ya Pak. Salah paham. Ya. Itu satu desa atau antar desa lainnya Pak? Kadang di satu desa. Oh, kadang satu desa saja. Masalah KDRT itu kan. Baik, KDRT, penganiayaan, perkelahian, pencurian bagaimana, aman Pak? Pencurian untuk bulan-bulan ini, Oktober November ini masih dikatakan kecil, masih belum ada gitu. Walaupun mungkin bulan-bulan kemarin ada, tapi itu pun tidak dilaporkan atau gimana ya Pak? Dilaporkan, tetap kita masih dalam penyelidikan gitu. Oh gitu. Itu berarti aksi pencurian bisa ditekan gitu Pak ya, diminimalisir. Nah ini apakah dibangkitkan lagi peran-peran Babinsa gitu ya, peran-peran Poskamling? Ya, gimana Pak? Kita di Banjar ada 17 desa. Kita punya perpanjangan tangan yang namanya Babin Kamtimas, Bayangkara, Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat. Di masing-masing desa itu ada satu polisi. Nah itulah perpanjangan kita. Dan setiap kali kita melaksanakan ANEP di Polsek, kita menekankan kepada Babin Kamtimas untuk selalu bekerja, artinya sambang ke masyarakat dan menyelipkan pesan-pesan Kamtimas untuk tidak berbuat lebih, artinya masalah ketertiban lainnya gitu. Itu untuk Babin Kamtimas. Dan Babin Kamtimas tidak bekerja sendiri, mereka juga di sana ada Babinsa yang dari instansi Koramil, termasuk berkolaborasi dengan kepala desa di sana. Oke, wah ini sepertinya memang tidak terlepas dari peran Polsek Banjar sendiri ya, yang selalu intens, rajin gitu bertemu dengan masyarakat gitu ya Pak ya. Untuk bisa bagaimana kita sadar diri bahwasanya keamanan itu tidak saja diserahkan atau menjadi penuh tanggung jawab penuh Polsek Banjar itu sendiri, kalau bukan dari diri kita sendiri dan juga orang lain gitu ya Pak. Betul sekali. Masalah keamanan itu adalah kebutuhan kita semua, bukan salah satu masyarakat atau instansi saja yang butuh aman. Kita semua dari kalangan bawah, menengah dan ke atas perlu aman. Namun pada kesempatan ini saya sampaikan biar masyarakat atau siapapun mereka tidak membebankan keamanan itu kepada kita polisi ataupun TNI ataupun yang lainnya. Mari kita bersama-sama bagaimana situasi ini, wilayah kita masing-masing dan keamanan merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik, itu keamanan ya, dari sisi keamanan ya Pak ya. Karena kalau topik kita pagi ini ada pangannya juga nih, ada lingkungannya juga. Nah, ini sejauh mana Polsek Banjar mendukung yang namanya program ketahanan pangan? Ini merupakan program dari nasional gitu ya Pak ya. Masalah pangan lebih awal saya sampaikan, dengan cukup tersedianya ketahanan pangan di wilayah Polsek Banjar membuat masyarakat tidak lagi merasa kecewa, dan tidak akan sulitnya mencari beras serta kebutuhan pokok lainnya. Adapun langkah-langkah Polsek Banjar dalam rangka antisipasi ketahanan pangan, satu yaitu penyaluran beras murah seperti program pemerintah pusat. Kita sudah menyalurkan beras murah ke pasar-pasar tradisional di wilayah Banjar sampai ke pelosok desa, Bu. Kita sudah salurkan. Terus lanjut kita juga memantau harga sembako di pasar. Kita menurunkan unit-unit intelijen ke pasar dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Apabila ada lonjakan harga yang kemungkinan tidak sesuai, kita akan mengadakan operasi. Lanjut kita juga menghimbau kepada masyarakat, untuk tidak memakai beras itu sebagai makanan pokok. Jadi bisa diganti dengan jagung atau ubi, sehingga dalam keadaan darurat kita tidak tergantung sama dengan beras. Nah itu himbauan-himbauan
Itu hal-hal yang telah kita laksanakan di masyarakat. Ya, intinya memang dari Polsek Banjar sendiri sudah berkontribusi ya Pak ya pada ketahanan pangan nasional melalui program-program nyata yang tadi Bapak sudah sampaikan, dan ini memang merupakan pendengar aksi wujud dukungan begitu ya terhadap program ketahanan pangan nasional dan kemandirian pangan untuk di wilayahnya begitu ya. Apakah respon dan bagaimana respon dari beberapa masyarakat yang ada di Banjar sendiri ya Pak Wakapolsek, itu yang khususnya profesinya sebagai petani dan yang lainnya, itu bagaimana responnya Pak dengan program ketahanan pangan nasional ini? Dengan adanya program ketahanan pangan, respon masyarakat bawah khususnya petani juga sangat-sangat merespon positif. Dengan adanya program kami terbukti. Nah, perlu Ibu ketahui, kita Polsek Banjar sudah bisa sampai menyalurkan sampai 16 ton lebih kita salurkan ke masyarakat, dan itu masih terasa kurang, dan masyarakat masih juga ada yang datang ke Polsek untuk membeli beras itu, Ibu, beras murah itu, Bu. Artinya masyarakat itu sangat merespon positif ke kita gerakan-gerakan itu, gerakan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan oleh Polsek Banjar, Bu. Ya, karena kalau hanya berkontribusi yang tidak ada efeknya juga kan rugi juga, percuma juga gitu ya Pak Waka ya. Tapi buktinya memang masyarakat sudah menyambut antusias sekali. Malah kurang ya Pak ya? Malah kurang. Nah, itu gimana solusinya? Sampai saat ini kita tetap koordinasi dengan, kebetulan kita Polsek Banjar yang paling dekat dengan Bulog yang ada di Seririt. Arti penyaluran, pengambilan beras itu kita laksanakan bisa lebih cepat dibandingkan mungkin polsek-polsek lain, Ibu. Kita paling banyak penyaluran beras murah ke masyarakat bawah. Wow, luar biasa. Itu bisa dikalkulasikan nggak Pak dalam sebulan atau dalam triwulannya? Dalam triwulan kita sejak bulan berapa ya, saya ingat dulu kita penyaluran beras itu kita per bulan bisa menyalurkan sampai mungkin bulan Oktober kemarin sampai 5 tonan, Bu. 5 ton? Wow. Itu dari berapa penduduk ya Pak? Itu dari 17 desa itu, kita door to door. Nah, dengan kita berkoordinasi, kita berkomunikasi dengan para kadus yang sudah kita bentuk grup, kita menyampaikan di grup, ada beberapa kepala dusun yang berharap, nah beras itu bawa ke sini, kita layani dengan cepat. Dan Ibu, Mbak, saat ini tadi kita mau berangkat ke sini itu anggota kami ada 2 personil masih menyalurkan ada beras 1 ton ke itu wilayah atas, ada di Kayu Putih, Banyusari, Tirtesari, terus lanjut sampai ke Munduk. Kita ada 17 desa, kita bagi ada tiga tahapan. Itu ada wilayah atas, tengah, dan bawah. Wilayah atas ada 7, wilayah tengah ada 5, dan wilayah bawah ada 7, ada genap 17 desa. Kita bergilir sesuai dengan permintaan dari mungkin para kadus ataupun kepala desa. Termasuk juga ada masyarakat yang langsung menghubungi kita untuk bisa menyalurkan beras ke wilayahnya. Oke, baik, luar biasa ya. Itu dari sisi keamanan, ketahanan pangan nasional. Nah, sekarang lingkungannya udah pasti bisa dikatakan tetap aman gitu Pak ya, karena minimnya dengan tindakan-tindakan atau aksi-aksi kriminalitas. Dan lingkungan ini terjaga dengan aman dan kondusif, juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Silakan disampaikan Pak sebelum kita buka line telepon 24644. Masalah lingkungan, Mbak, masalah lingkungan. Masalah lingkungan terwujudnya lingkungan yang bersih dan selaras dengan trihite karana kita, karena maka kita sebagai masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan ini agar tetap bersih, nyaman, dan selaras. Maka Polsek Banjar mengambil langkah-langkah. Ada beberapa langkah yang kita ambil masalah lingkungan. Pertama yaitu melakukan bersih-bersih di lingkungan pantai. Kita bersinergi dengan masyarakat. Kita punya ada berapa pantai, kita kebetulan Polsek Banjar ini
di pinggiran pantai, pinggiran Banjar, Densari dan Kaliasem. Kita selalu bersinergi dengan masyarakat, kecamatan ataupun kepala-kepala desa yang punya wilayah pantai. Kita melaksanakan secara rutin setiap hari Jumat seperti apa himbauan, apa program-program dari pemerintah pusat. Kita setiap Jumat itu melaksanakan bersih di pantai. Lanjut kita melaksanakan bersih-bersih di sungai juga. Selain di pantai kita juga melaksanakan bersih-bersih di sungai. Kita ada beberapa sungai juga banyak, serta melakukan selokan juga untuk yang artinya untuk mencegah banjir di situasi kondisi cuaca yang tidak menentu ini. Astungkara mungkin di wilayah kita, wilayah saya Banjar, masih belum ada banjir yang hingga merugikan masyarakat seperti di daerah lain. Mudah-mudahan dan terus seperti itu ya. Terus mensosialisasikan kita lewat Babin Kamtimas, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan itu sangat-sangat merugikan kita sendiri dan yang membuat lingkungan sungai jadi banjir kan. Astungkara hari ini juga masih berjalan, tidak ada masyarakat yang walaupun ada mungkin ininya kecil kan gitu. Terus dari kita juga menyiapkan peralatan dengan situasi cuaca yang tidak menentu ini, kadang tiba-tiba hujan panas ataupun yang lain. Kita Polsek Banjar dalam penanggulangan bencana alam kan itu menyiapkan peralatan yang dimiliki Polsek Banjar. Seperti misalnya kita di Polsek Banjar ini ada punya senso ya, sehingga apabila ada pohon tumbang misalnya, kita tidak bingung lagi, kita langsung ambil senso. Kita punya kapak, jas hujan kan, termasuk lain-lainnya yang perlu kita siapkan itu. Terus kita juga melakukan penanaman pohon bersinergi dengan masyarakat untuk mencegah adanya abrasi di pantai. Bung, ya. Waduh, mantap sekali. Ini sudah antisipasi ya, mitigasi terkait hal-hal antisipasi bencana juga sudah terpikirkan gitu ya, Pak ya. Karena kemarin juga dari satuan tingkat atas Polres sudah menggelar adanya apel kesiapsiagaan bencana. Ya, kita Banjar sudah siap-siap betul. Artinya dikala ada bencana kita tidak kebingungan lagi cari ini cari itu. Sensu, kapak, cangkul, linggis, termasuk jas hujan, senter termasuk lain. Kita lengkap. Oke, baik ya. Kita juga menantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun WA call Pro 1 terkait topik dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken, sinergi Polsek Banjar dengan masyarakat, keamanan pangan dan juga lingkungan ya. Sepertinya sudah berdering di 24644. Mohon izin Pak Wakapolsek kita menyapa pendengar. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Jingadia. Nggih, sareng Pak Astawan iki. Nggih, bukan. Nimbrung sedikit Pak Kapolsek Om. Nggih, Om Swastiastu. Tadi sudah banyak tugas ekstra selain tugas pokok itu. Jadi tambahannya lebih banyak dari tugas pokoknya. Tapi menurut yang tugas pokok dengan tugas yang ditambahkan itu katanya tidak ada perbedaan. Adalah lingkungan, tahanan pangan. Kalau lingkungan tidak bersih akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ketahanan pangan juga tidak ada, juga demikian juga. Jadi Bapak Kapolsek ampunang dalam hal membina masyarakat, menuntun masyarakat supaya mengerti dengan apa yang kita alami dalam zaman Kaliuge ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Kapolsek apa yang dipikirkan itu betul-betul terwujud sehingga masyarakat, khususnya masyarakat di Banjar itu aman, tertib dan mau mengikuti aturan-aturan pemerintah. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa kecamatan Banjar ini ada 17 desa dan kalau tidak salah berapa
74 dusun. Dusunnya. Nggih. Dengan adanya demikian, apakah mungkin bisa melaksanakan tugas dengan baik, bisa menyambangi tugas yang baik? Karena yang dengar sebenarnya satu pembina itu hanya mampu 500. Nah sekarang kalau melebihi daripada itu 1.000 mungkin tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Tapi dengan penjelasan Bapak, masyarakat sudah makin mengerti, makin mencapai hal-hal yang tidak benar. Nah sekarang yang mengharapkan tadi soal tahanan pangan. Tadi dibilang bahwa Bapak tiap bulan atau enggak salah itu sampai 5 ton. Berarti masyarakat dari sekian desa itu tidak mandiri ketahanan pangannya, selalu dibantu tiap bulan. Nah dengan inilah Bapak apa mungkin Bapak menemukan masyarakat yang mempunyai tanah yang tidak ditanami dengan benar sehingga tidak menghasilkan, itu satu. Dua, apakah ada pemodal-pemodal yang menimbul, terutama masalah beras, bahan pokok yang menimbul berasnya begitu mahal baru dijual, sehingga masyarakat kecil yang paling bawah begitu tidak bisa dia membeli. Nah sekarang kan harga beras katanya premiumnya sampai 16.000. Nah, apakah Bapak mungkin pernah berdiskusi dengan masyarakat yang termiskin, tidak melibas 16.000 dengan keluarga misalnya 5 orang, penghasilannya sedikit. Nah di sinilah yang perkirakan kalau memang demikian, rasanya Bapak setiap bulan akan 5 ton menyiapkan beras supaya bisa dinikmati oleh masyarakat miskin. Nah begitu ya salah soal pangan. Saya rasa begitu aja. Oke, baik. Bisa punya data yang baik sehingga betul-betul tugas Bapak itu bisa berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Om Santi. Baik, terima kasih untuk Pak Astawa atas atensinya ya. Selain Pak Astawa, mungkin pendengar lain yang ingin ikutan dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken pagi ini kita masih menantikan. Dan selamat pagi untuk Pak Gusti Ngurah Puspe, ada Nando juga dan Pak Putu Swastike. Ya mohon izin Pak Wakapolsek, saya membacakan beberapa komentar yang ada di channel YouTube kami RRI Singaraja Official. Tapi sebelum kami bacakan, wah sayang sekali terputus untuk Anda yang barusan nelpon ke 24644, bisa disambung ulang atau dicoba lagi ya untuk bisa sharing-sharing bersama narasumber pagi ini. Halo, selamat pagi RRI. Halo. Yo. Selamat pagi RRI. Ya, dengan Mbak Yeni. Ya, selamat pagi Pak Ayu. Nah, ini pagi Pak Wakapolsek Banjar. Ini Pak Wakapolseknya Mbak Yeni nih di Tiga Wase. Ya, Oke. Saya salah seorang penduduk desa Tiga Wase, dusun Pangosari Tiga Wase, mengucapkan terima kasih yang seterusnya pada Bapak Wakapolsek Banjar karena telah memperhatikan masyarakatnya untuk membagikan beras murah, karena saya sempat pula menikmati beras murah itu. Samping itu mudah-mudahan semua tugas-tugas Bapak Kapolseknya selalu sukses dan sehat selalu. Ya hanya itu aja Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Mbak Yeni yang ada di Tiga Wase. Wah, ini kebetulan sekali penguasa Tiga Wasenya tampil di RRI ini ya. Ini kesempatan bagi Anda pendengar warga yang ada di Kecamatan Banjar untuk bisa sharing-sharing atau menyampaikan beberapa program-program dari Polsek Banjar itu sendiri, bagaimana apa yang perlu dievaluasi ataupun pengucapan terima kasih juga ya atas beberapa tugas-tugas dan tanggung jawab dari Polsek Banjar. Izin kembali saya bacakan ya Pak Wakapolsek apa yang menjadi penyampaian pendengar kita di channel YouTube, yakni selamat pagi Pak Wakapolsek, jalur Desa Munduk salah satu
rawan laka lantas atau OC. Mohon kiranya nanti ke depan agar laka lantas bisa berkurang, sehingga sangat diperlukan kerjasama yang terbaik. Lanjutkan yang terbaik untuk Banjar, Pak Wakapolsek. Mantap Pak Wakapolsek, tingkatkan terus sinergitas antara Polri dan para klien Banjar dinas di wilayah Kecamatan Banjar demi menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Banjar, dan semoga Kamtibmas di Buleleng selalu terjaga kondusif. Ini selamat pagi untuk Pak Nadi dan juga Pak Agus. Semangat Polri, jaga Kamtibmas. Wah, luar biasa ini respon makasih. dari beberapa masyarakat ya atas apresiasinya, pemaparannya dari Pak Wakapolsek Banjar. Bagaimana? Mau langsung ditanggapi? Saya kalau bisa saya tanggapi dulu, biar bisa masalah yang pertama Pak Astawu ya. Pak Astawu dari mana dia beliaunya? Dari Bungkulan. Bungkulan. Tapi mungkin sebelum ditanggapi ya Pak Wakapolsek, ya bagaimana kalau kita jeda sejenak? Saya tanggapi aja dulu biar tidak keburu lupa, mumpung masih nyangkut apa yang disampaikan Pak Astawu. Baik, siap, silakan Pak Astawu, makasih komunikasinya sudah ikut bergabung dengan kami di RRI. Ampuri Pak Astawu yang di Bungkulan ya, tadi menyebut saya itu Pak Kapolsek, mungkin kalau tidak salah dengar. Pak Astawu, saya Waka Polsek Banjar, bukan Kapolsek. Astungkaru mungkin nanti ke depan saya jadi Kapolsek. Siapa tahu Kapolsek Bungkulan ya. Polsek Bungkulan. Oke, siap, silakan. Saya Nyoman Bagiade AKP, saya dari Banjar, saya Waka Polsek. Terus saya tanggapi masalah personil. Personil yang minim bisa melaksanakan tugas dengan perbandingan 1:500. Kita akan selalu berusaha semaksimal mungkin apa yang kita bisa laksanakan untuk masyarakat, tentunya masalah Kamtibmas. Terus ada hal-hal di luar daripada tugas pokok. Tugas pokok kami adalah menjaga Kamtibmas, tapi tadi Pak Astawu juga menyampaikan kalau kami juga melaksanakan tugas di luar, yaitu di luar tugas pokok masalah penyaluran beras murah. Itu adalah salah satu program pemerintah Pak Astawu. Itu program, kalau tidak salah, program pusat, program nasional yang batas waktunya hingga Desember ini mungkin. Kami selalu berusaha menyalurkan beras-beras murah, dan kami tadi saya sampaikan kami di 17 desa ada 74 dusun, kami selalu berkoordinasi dan kami akan hadir, akan datang bila mana dari kepala dusun menginginkan, dan mereka yang punya data, punya data siapa tempat mana yang kita salurkan beras murah, dan nyatanya dapat respon positif. Terus masalah penimbunan oleh pemodal, sampai saat ini masih belum ada teridentifikasi adanya pemodal besar yang sengaja menimbun beras murah itu dan akan dijual di kemudian hari dikala beras itu sudah dengan harga yang naik. Masih belum ada Pak Astawu. Mudah-mudahan para pemodal, itu tidak punya pemikiran seperti itu, karena ini adalah beras murah untuk masyarakat menengah ke bawah. Ibu. Sementara itu dulu. Baik, berarti kan memang sebelumnya terdata Pak ya untuk pemberian beras murahnya nih ke. Oke. Tapi selama ini atau sampai saat ini belum pernah menemukan ada yang menimbun gitu ya Pak ya? Sampai saat ini masih belum ada teridentifikasi menimbun para pemodal itu untuk menimbun sengaja membeli beras banyak dan kemudian akan dijual. Tidak. Oh tidak ya. Walaupun ada, mungkin itu tidak ada, dan tetap dia mungkin membantu mereka membeli lebih awal dulu baru disalurkan kembali ke ekonomi menengah masyarakat ke bawah. Oke, baik ya. Dari Mbak Yeni, mohon Mbak Yeni yang ada di Tiga Wasit, terima kasih banyak apresiasinya sudah memberikan hal yang terbaik sanjungan ke kita Polsek Banjar. Mohon tetap dukungannya ke kita Bu, dan mohon disosialisasikan, dan begitulah adanya kita polisi Polsek Banjar yang kita neko-neko gitu. Bu Yani ya Bu, makasih Bu, kembali Bu. Oke. Nah berikutnya nih Bapak,
supaya Bapak nggak lupa ya. Nggih. Saya bacakan juga satu persatu. Oke. Supaya Bapak Nggih. punya jawaban tersendiri juga Nggih, nih ya. nggih, masalah. Dari Pak Munduk Gusti mungkin. Ngurah Puspa, ya salah satu rawan kecelakaan itu di Desa Munduk, Pak. Nah, ini bagaimana Nggih. sistem kerjanya, Pak? Betul sekali Pak Gusti Ngurah Puspe yang disampaikan kalau di wilayah Munduk itu sering dengan kondisi wilayah jalan yang agak sedikit rawan laka lantas, kecelakaan lalu lintas. Memang di sana sering terjadinya adanya OC, out of control gitu. Itu karena kelalaian ataupun bagaimana pengendara itu. Karena dengan turunan yang terjal, mereka yang sekarang para pengendara itu lebih banyak menggunakan matic. Dan pada kesempatan ini kami juga sudah himbau selalu bersinergi dengan unit lalu lintas, menyarankan ke unit kami lalu lintas untuk selalu berpatroli dan memasang himbauan-himbauan di sana. Himbauan-himbauan berupa pelang ataupun yang kita pasang di rawan-rawan kecelakaan, termasuk lewat media juga kami melaksanakan himbauan untuk tertib berlalu lintas di sana kepada pengendara-pengendara yang biasanya dari Denpasar lewat Munduk itu, lewat wilayah Munduk. Dan kami bersinergi dengan kepala desa dan rekan-rekan pecalang di sana, Linmas sangat antusias sekali sudah mensosialisasikan, karena beberapa kali Linmas dan pecalang di sana menginformasikan dan malahan dia sangat-sangat membantu kita dalam pelaksanaan evakuasi di saat adanya laka lantas, Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan tetap kepada Pak Ngurah Puspe tetap disosialisasikan kepada warganya untuk tetap bersinergi untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya, Bung. Oke, ya. Satu hal lagi ini ada yang disampaikan oleh Pak Tonye, mohon diadakan patroli di malam-malam di kawasan Munduk dan sekitarnya karena rawan pencurian. Beberapa kasus pencurian seperti sepeda motor di Tamblingan. Itu mohon diatensi katanya, Pak. Pak siapa Pak Tonye yang ada di Munduk nggih. Iya, di Tamblingan sih. Di Tamblingan. Nggih, Pak Tonye yang ada di Tamblingan, kami akan tetap selalu berusaha di sela-sela tugas-tugas kami yang banyak. Di samping tugas pokok, kami akan menyiapkan waktu untuk selalu berpatroli ke Munduk untuk antisipasi adanya C3, Curat, Curas, dan Curanmor. Salah satunya mungkin yang disampaikan oleh Pak Tonye. Oke, makasih. Nanti saya akan koordinasi kembali dan saya akan berusaha lewat perpanjangan tangan kami, Babin Kamtibmas yang ada di Munduk sana itu untuk selalu berkoordinasi untuk antisipasi dan akan kami laksanakan patroli ke sana. Iya, benar sekali itu Pak ya, perlu ditingkatkan patrolinya karena kata Pak Tonye ini bulan lalu motor raib siang bolong ini. Bulan ini Vario juga raib. Nah, itu siang-siang bolong loh Pak. Nggak memandang entah mau pagi, siang, malam gitu ya ini pencurinya. Pencurian ranmor, kendaraan bermotor, curanmor gitu curanmor ya, Pak? Curanmor, pencurian sepeda motor itu tidak terlepas daripada kewaspadaan masyarakat, lebih-lebih yang memiliki sepeda motor itu sendiri. Kadang Ibu sering lihat sendiri adanya kunci nyantol. Nah, itu sering sekali yang terjadi, Bu. Ya, kasus-kasus yang terjadi memang disebabkan kunci nyantol ya Pak ya. Kunci nyantol, termasuk juga agak sedikit lengah dan tidak waspada. Artinya tidak bakalan hilang, siapa yang akan menyuri. Nyatanya hilang. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya himbau kepada masyarakat tetap waspada karena niat itu akan ada bila mana ada kesempatan. Iya, betul. Seperti Bang Napi ya istilahnya itu Pak. Kejahatan itu ada karena ada kesempatan. Adanya kesempatan. Mereka itu datang, para pelaku-pelaku itu timbul niatnya bila mana ada kesempatan. Yang awalnya dia tidak ada niat, tapi setelah ada kesempatan timbul kembali niatnya. Itulah yang terjadi. Nah, itu balik saya sampaikan untuk waspada. Dimanapun tetap waspada. Ya, intinya hal itu apapun yang terjadi di sekitar kita tuh bukan saja sepenuhnya milik tanggung jawab kepolisian gitu ya Pak ya.
memang itu masalah keamanan tanggung jawab kita. Dengan tadi disampaikan dengan kondisi personil kami yang minim, Iya, betul. kita tidak bisa pantau sampai sejauh sana karena dari Polsek Banjar ke Mundu itu makan waktu mungkin sampai 30 sampai 45 menit nih. Dan kita juga tidak hanya satu, itu kita ada 17 desa yang kita harus pantau. Nih. Baik, yang disampaikan Pak Astawa terkait ada masyarakat mungkin yang belum mandiri ketahanan pangannya, udah terjawab Pak? Belum ya? Masyarakat yang belum mandiri. Untuk ikut program ketahanan pangan itu. Untuk Pak Astawa yang di Bungkulan adanya masyarakat yang belum mandiri. Nah, mari kita sama-sama menyadarkan dan masalah ketahanan pangan, dan kita tidak sepenuhnya dari kita, dan kita menyadarkan masyarakat yang belum mandiri itu untuk kembali sadar tentang masalah ketahanan pangan. Kan itu dari kita untuk kita kan masalah ketahanan pangan. Iya. Karena masalah ketahanan pangan itu kan bagi masyarakat yang aktif di bidang pertanian gitu ya Pak ya. Mungkin peternakan, perikanan yang memanfaatkan lahan pekarangannya itu secara produktif. Bukan begitu Pak Wakapolsek? Iya. Kalau dilihat dari potensi di wilayah Banjar tuh sepertinya potensi pertaniannya cukup menjanjikan gitu ya Pak? Untuk wilayah Banjar masalah pertanian bisa dikatakan cukup menjanjikan bila mereka dengan betul-betul mengelola lahan itu kan itu nggih. Cukup menjanjikan kalau mereka itu bisa mengelolanya dengan tepat itu. Baik. Intinya memang masyarakat itu sendiri bisa dikatakan sangat-sangat mendukung program ketahanan pangan gitu ya Pak. Sangat mendukung sekali. Oke, baik. Ada mungkin yang belum terjawab dari beberapa atensi pendengar tadi, Pak Astawa sudah semua Pak ya? Yang pastinya sudah terjangkau semua itu. Saya kira untuk Pak Astawa mungkin Nas Tongkaro bisa saya sampaikan semua walaupun tidak maksimal. Bila mungkin Pak Astawa masih belum cukup puas dengan apa penyampaian saya, nanti lebih lanjut mungkin secara langsung nanti disampaikan bisa, atau nanti sekali waktu Pak Astawa lewat sowan ke Polsek Banjar, kami sangat-sangat terbuka. Dan bukan hanya Pak Astawa saja, termasuk yang lain, silakan. Kami Polsek Banjar terbuka menerima aduan ataupun keluhan-keluhan masyarakat. Dan niki untuk sementara. Oke, ini karena durasi kurang lebih 2 menit ke depan ya Pak Wakapolsek ya. Mungkin ada hal yang ingin Pak Wakapolsek sampaikan kembali terkait topik pagi ini Bapak. Apa yang perlu menjadi evaluasi ke depannya Bapak dari program-program Polsek Banjar sendiri yang memang memberikan vibrasi yang cukup ataupun dampak cukup besar ke masyarakat, begitu Pak Wakapolsek? Pertama, mumpung saya ingat masalah ketahanan pangan, sekarang kan ini adanya program ketahanan pangan dari program nasional dari pemerintah pusat. Nah, untuk masyarakat tidak terpaku dengan adanya program ketahanan pangan, program adanya bantuan masyarakat beras murah kan gitu. Tetap berusaha karena ini tidak berkelanjutan masalah ketahanan pangan. Nanti biar tidak kelimpungan di saat program ketahanan pangan, program nasional ketahanan pangan ini sudah tidak lagi dijalankan. Betul. Nah, ini berarti harus perlahan memberikan edukasinya ya Pak ya? Karena saking sudah terbiasa terbantu gitu ya Pak ya? Tadi saya sampaikan kembali untuk tetap berusaha, tidak selalu berpikir adanya bantuan kan gitu. Karena bantuan, apa saya katakan masalah bantuan ketahanan pangan itu tidak akan berkelanjutan mungkin, tapi dari kita harus tetap berpikir harus bisa mandiri. Bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan ini dikala tidak ada program bantuan dari pemerintah, dan artinya dari kita sendiri sudah bisa mengantisipasi gitu. Ya betul, karena sebelum ada program ketahanan pangan ini pun juga masyarakat fan-fan aja gitu ya Pak ya, baik-baik saja, sudah secara mandiri sangat-sangat bisa memenuhi segala kebutuhannya begitu ya Pak Pak Kapolsek ya. Oke. 1 menit ke depan mungkin ada himbauan yang ingin Pak Wakapolsek sampaikan pagi ini terkait topik, silakan Pak.
Himbauan saya kepada masyarakat, warga masyarakat pemirsa RRI khususnya di wilayah Kecamatan Banjar yang menjadi wilayah binaan kami selaku Wakapolsek Banjar. Saya berharap masalah keamanan, kembali saya sampaikan, masalah keamanan tidak bertumpu, tidak membebankan kepada kami kepolisian ataupun kepada instansi lain, ada Koramil, Satpol PP. Karena masalah keamanan itu adalah tanggung jawab kita semua. Karena kalau kita situasi sudah aman, kita akan nyaman bekerja, kita akan nyaman melaksanakan kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas. Yang jelas masalah keamanan merupakan tanggung jawab kita semua. Nggih, Bung. Nah, itu. Baik, luar biasa ya himbauan ataupun penekanan dari Pak Wakapolsek mendengar. Dan tanpa terasa Pak Wakapolsek karena keterbatasan waktu, jadi mohon maaf perbincangan tidak bisa dilanjutkan begitu ya. Yang pastinya terima kasih atas waktu dan kesempatannya hadir di Studio Pro 1, sudah sharing-sharing terkait bagaimana peran dari Polsek Banjar, baik dari sisi keamanannya, pangan dan lingkungannya begitu ya. Karena topik kita kebetulan mengenai sinergi Polsek Banjar dengan masyarakat, keamanan, pangan dan juga lingkungannya. Baik, terima kasih kepada Bapak AKP Nyoman Bagiade SH selaku Wakapolsek Banjar sudah sharing dan memberikan edukasi dan sosialisasi yang luar biasa. Ini dampaknya pasti besar ke masyarakat Banjar ya khususnya dan Buleleng pada umumnya begitu ya. Baik, kami ucapkan selamat beraktivitas kembali Pak Wakapolsek. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikenken untuk akhir pekan ini di edisi Sabtu 8 November 2025. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.